Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Wir Asfiasari. Saya akan menerangkan materi tentang pernikahan dalam Islam. Konsep pernikahan dalam Islam. Mari kita bicarakan mengenai pengertian pernikahan terlebih dahulu. Pengertian pernikahan secara etimologi. Berdasarkan Al-Quran dan hadis, pernikahan disebut dengan berasal dari kata an-nikh dan az-ziwaj yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggema atau bersetubuh. Di sisi lain, nikah juga berasal dari istilah az-zammu yang memiliki arti merangkum, menyatukan, dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Adapun pernikahan yang berasal dari kata al-jam'u yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut nikah. Keduanya berasal dari bahasa Arab. Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti, yaitu baik arti secara hakiki, yakni mendidih atau berhimpit, serta arti dalam kiasan, yakni perjanjian atau bersetubuh. Pengertian menurut istilah, ulama Hanafiyah mengartikan pernikahan sebagai suatu akad yang membuat pernikahan menjadikan seorang laki-laki dapat memiliki dan menggunakan perempuan termasuk seluruh anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kepuasan atau kenikmatan. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz atau yang memiliki arti pernikahan menyebabkan pasangan mendapatkan kesenangan. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perjanjian yang dilakukan untuk mendapatkan kepuasan tanpa adanya harga yang dibayar. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafaz atau yang artinya pernikahan membuat laki-laki dan perempuan dapat memiliki kepuasan satu sama lain. Salih Al-Utsaimin berpendapat bahwa nikah adalah pertalian hubungan antara laki-laki dan perempuan yang maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain dan untuk membentuk keluarga yang saleh dan membangun masyarakat yang bersih. Muhammad Abu Zahroh di dalam kitabnya Al-Ahwal Al-Syahisyah menjelaskan bahwa nikah adalah akad yang berakibat pasangan laki-laki dan wanita menjadi halal dalam melakukan bersenggama serta adanya hak dan kewajiban di antara keduanya. Kemudian tujuan pernikahan, melaksanakan sunnah Rasul, memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, penyempurna agama, menguatkan ibadah sebagai benteng kokoh akhlak manusia, memperoleh ketenangan, memperoleh keturunan, investasi di akhirat. Adapun fungsi pernikahan sebagai berikut. Secara biologis, yang paling baik dan paling benar untuk menelurkan dan memuaskan hasrat seksual. Dengan perkawinan, manusia akan terhindar dari perbuatan keji dan hina. Dengan perkawinan pula, badan menjadi segar dan jiwa menjadi tenang, serta mata pun akan menjadi terhindar dari pandangan dan hal-hal yang diharamkan. Islam menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan binatang adalah dalam hal penyaluran naluri dan hasrat seksualnya. Manusia menyalurkan hasrat seksualnya dalam perkawinan, sedangkan binatang tidak dengan perkawinan. Hal ini diisyaratkan oleh akal dalam firman-Nya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Perkawinan sebagai cara paling baik dan suci untuk mewujudkan dan mendapatkan anak secara sah. Memperoleh anak keturunan menjadi mulia. Perkawinan juga berfungsi untuk melestarikan kehidupan reproduksi manusia, melaksanakan misi memakmurkan bumi, serta memelihara nasab yang merupakan kebanggaan manusia yang oleh Islam sangat diperhatikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 46 sebagai berikut. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Kita akan membahas materi tentang faktor penghambat pernikahan. Adapun beberapa faktornya yaitu mahalnya mahar atau mas kawin, sikap berlebihan dalam menentukan biaya pernikahan,
Faktor studi, faktor ini sering dijadikan sebagai alasan untuk tidak menikah oleh kebanyakan pemuda-pemudi terpelajar. Misalnya contohnya adalah saya ingin lulus S1 dulu, saya ingin lulus S2 dulu, dan sebagainya. Yang terakhir adalah merebaknya sarana pemuasan hasrat seksual dengan cara yang tidak dibenarkan dan lemahnya kontrol agama, seperti tempat bordil dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pernikahan. Adapun prinsip-prinsip pernikahan, salah satunya ada prinsip mistaqod khaliza, komitmen suci. Kemudian prinsip mawaddah warahmah, cinta dan kasih yang tak bertepi. Kemudian ada prinsip muasyarah bil ma'ruf, perilaku santun dan beradab. Kemudian ada prinsip musawah, kesetaraan dan keadilan gender. Kemudian ada prinsip musyawarah, komunikasi yang hangat dan intens. Kemudian kita akan membahas tentang anjuran untuk menikah. Dalam peraturan Islam, menikah adalah salah satu sunnah yang dianjurkan. Ini dikarenakan banyaknya kemaksiatan dan godaan yang bisa diredam dengan pernikahan yang baik dan sah menurut agama, seperti keutamaan menikah bagi wanita. Bahkan berikut beberapa dalil yang menganjurkan umat Islam untuk menikah. Firman Allah surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia telah menjadikan dari dirimu sendiri pasangan kamu, agar kamu hidup tenang bersamanya, dan dia jadikan rasa kasih sayang sesama kamu. Sesungguhnya dalam hal itu menjadi pelajaran bagi kamu yang berpikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh dengan jumlah kalian aku akan berbanyak-banyakkan umat. Siapa memiliki kemampuan harta, hendaklah menikah. Dan siapa yang tidak hendaknya berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng. Kemudian kita akan membahas tentang dasar-dasar hukum perkawinan. Yang pertama ada dalil-dalil Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat An-Nur ayat 32 dan Quran surat An-Nisa ayat 3. Dasar hukum yang berasal dari hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Wahai jemaah, barang siapa di antara kamu mempunyai kesanggupan membayar emas kawin dan belanja hari-hari, maka hendaklah ia beristri itu, lebih memejamkan mata dan lebih memeliharakan kemaluan. Dan barang siapa tiada sanggup membelanjai istri, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat mematahkan syahwat. Kemudian ada dinikahi perempuan karena 4 perkara, yaitu karena hartanya, karena kebaikan keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah yang beragama, supaya engkau berbahagia. Kemudian dasar hukum yang bersumber dari Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2, perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dasar hukum yang bersumber dari peraturan dan kebiasaan. Kita adalah bangsa yang taat akan perintah agama, dan masyarakat juga telah menerapkan budaya menikah untuk melanjutkan ikatan batin dan raga dua insan yang kelak akan tinggal bersama. Biasanya juga ada peraturan dan kebiasaan sesuai adat daerah masing-masing. Misalnya, pernikahan secara Islam maupun agama lain dan kemudian satu padukan dengan budaya setempat. Misalnya adat Jawa, pernikahan dalam Islam kemudian ataupun pernikahan dalam agama lain kemudian disatu padukan dengan adat istiadat setempat. Kemudian ada hukum menikah dalam Islam. Hukumnya ada wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Wajib jika seseorang itu mampu. Sunnah jika seseorang memiliki kemampuan tapi jika tidak, ia tidak akan tergelincir perbuatan zina. Makruh jika ia sudah mampu tapi tidak memiliki kuat
untuk menikah? Mubah. Jika seseorang hanya menikah meskipun ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menghindarkan diri dari zina, ia hanya menikah untuk kesenangan semata. Menikah tanpa cinta. Haram. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah, namun dan dikhawatirkan jika menikah ia akan menelantarkan istrinya atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Pernikahan juga haram hukumnya apabila menikahi mahram atau pernikahan saudara. Syarat menikah yaitu ada calon istri, calon suami, wali, dan zikhot atau akad nikah. Menikah ada calon istri, calon suami, zikhot atau akad nikah, dan wali. Selanjutnya kita akan membahas materi pernikahan sebelum dan sesudah Islam. Konsep wali dan mahar sebelum Islam. Masa pra-Islam. Konsep perwalian dianggap sebagai pemandu perempuan Arab pada masa itu. Masa Islam, konsep perwalian, para jumhur ulama sepakat bahwa pernikahan tanpa seorang wali dinilai tidak sah. Konsep mahar, sebelum Islam, mahar adalah harga seorang perempuan yang dibeli dari walinya. Setelah Islam, konsep mahar berarti tanda kesanggupan laki-laki yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan. Selanjutnya, pernikahan pra-Islam atau jahiliyah. Pernikahan pada masa pra-Islam itu lebih menyudutkan pada menonjolkan suasana patriarki dalam aturan-aturannya, atau bisa dikatakan adalah perempuan sebagai objek pernikahan yang harus tunduk dengan laki-laki dan mentaati semua peraturannya. Kemudian bentuk perkawinan cenderung bersifat kontraktual dengan menghiraukan syariat-syariat Islam dan hanya sekedar untuk pemuasan hawa nafsu daripada ibadah. Kemudian dalam hal perceraian, pihak perempuan tidak mendapatkan apapun dari pihak laki-laki dan bebas diceraikan semau laki-laki. Kemudian praktik pernikahan pada masa Rasulullah SAW berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Sesungguhnya pernikahan pada zaman Zahiliyah ada 4 bentuk. Satu bentuk diantaranya adalah pernikahan seperti orang-orang sekarang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam Al-Ahwi Al-Kabir Al-Mawardi menuturkan ada 4 bentuk pernikahan pada zaman Jahiliyah, yaitu pernikahan Al-Wiladah, pernikahan Al-Rawth, pernikahan Al-Istibdo, pernikahan Al-Rayah. Islam. Kemudian pernikahan setelah Islam, yaitu suasana patriarki mulai dihilangkan. Perempuan bukan lagi menjadi objek, tetapi menjadi teman hidup. Memandang sebuah pernikahan sebagai hal yang sakral dan bernilai ibadah. Menggunakan syariat-syariat Islam dalam hal perceraian, sudah ada aturan-aturan yang mengatur di dalam Al-Quran. Menunjukkan asas kesetaraan. Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan perempuan, bahkan memuliakan perempuan. Kemudian ada kontroversi praktik pernikahan. Yang pertama ada poligami. Yang kedua ada nikah siri. Yang ketiga ada pernikahan mub'ah atau kita bilang sebagai kawin kontrak. Kemudian ada pernikahan sesama jenis. Pernikahan sesama jenis dalam Islam merupakan salah satu perbuatan dosa besar dan perilaku gay atau lesbi sangatlah dilarang keras. Seperti yang terkandung dalam surat Al-A'raf ayat 80-81, surat Al-Isra ayat 32, dan surat Al-An'am ayat 151. Dari isi 3 surat di atas, homoseksual biasanya melebihi hukum zina karena merupakan perbuatan keji. Baiklah, sekian pembahasan materi pernikahan kali ini. Apabila ada kesalahan kepada para viewers, saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.